Kalau payment terkesan gampang lah ya, Hmm. terutama kalau misalkan antara Fritz dengan Clemens nih mau ada proses pembayaran, ya itu hanya Tinggal bayar peer-to-peer kan? ya tinggal Iya. bayar gitu kan. Tapi Iya. kalau kita ngomongin cross border payment, pembayaran yang sampai harus lintas negara, nah ini cukup kompleks nih Kak Clemens gitu ya. Saya ambil contoh lah misalkan dia punya satu barang gitu ya. Terus kadang-kadang yang paling sulit buat dia adalah, aduh dapat marketnya, caranya pertama gimana ya gitu ya menjual barang ini. Nah Boleh di sini, nanya nggak sih siapa sih pihak-pihak itu? Cie. waduh, sensitif nanti Sensitif. takutnya ya. Di podcast ini kita tidak mencari jawaban benar atau salah, tetapi kita akan lebih ngobrolin tentang fase kehidupan pengusaha dan profesional yang jarang dibicarakan di ruang terbuka. Welcome to Podcast. Dan kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder dari The Entrepreneur Society. Dan kalau teman-teman masih ketinggalan, teman-teman harus dengar dan kenal kisahnya dan belajar juga dari sisi leadershipnya dari Kakak Fritz. Tapi sebelum kita mulai, di episode sebelumnya ya, sebelum kita mulai kita pengen kasih kesempatan Kak Fritz perkenalkan diri lagi dong buat teman-teman, silahkan. Halo semuanya, nama saya Fritz. Saya sekarang bekerja di Sunrate. Sunrate. Apa itu Sunrate? Silahkan diceritakan. Boleh, jadi Sunrate itu adalah platform pembayaran global. Jadi kita memang fokusnya itu di B2B payment solution, di mana kita membantu para pengusaha tentunya baik itu importir, eksportir, bagaimana mereka bisa mengirim pembayaran secara lebih mudah, efektif, dan efisien. Mantap. Dan ini cocok banget kenapa? Karena Kakak Fritz juga dari Sunrate itu salah satu dari member elites kita. Dan keren ya teman-teman, ini tuh ngebantu banget karena kita kan dari The Entrepreneur Society udah banyak bekerja sama dengan China Council for Promotion International Trade. Kita bikin expo nih. Nanti September kita akan ada exponya lagi. Terus ada beberapa juga kemarin sama Korea. Terus kita diundang juga ke Bangkok. Kita udah jadi mewakili Indonesia di ASEAN di Kuala Lumpur tahun lalu di Agustus. Dan ini kita lagi terus menggalakkan supaya teman-teman pengusaha di Indonesia tuh bisa nanti suatu saat ekspor. Dan Sunrate itu bisa menjadi salah satu tools yang ngebantu. Lebih hemat ya bro ya? Betul. Nah mantap. Oke. So kalau teman-teman ketinggalan nanti pengen kenal, lihat nih di sini Sunrate, lihat aja sunrate.com. Nah, nanti bisa ditampilkan juga. Terus kalau pengen kenalan bisa follow aja langsung Kakak Fritz di Instagramnya. Nah, ini Kakak Fritz Ronald Yunata, siap gitu ya. Nggak tahu di accept apa enggak. Jadi kalian mesti DM baik-baik gitu kenalan. Cie. Siap. So, Kakak Fritz tadi kita udah kenal secara personalnya, kita ngomongin dari leadershipnya, dari pola pikirnya, dari cara menghadapi tantangan ya, kita ngomong. Nah, sekarang kita ngomongin lagi kalau cara menghadapi tantangan nih. Kita ngomong tahun ini. Ini podcast tahun 2026. Nggak tahu tayangnya bulan apa tapi 2026. Nah, kita tahu 2026 diawali dengan banyak sekali cerita-cerita tuh. Dari Venezuela, terus habis gitu IHSG ya. Kalau teman-teman ketinggalan nanti Google aja. Merah masih merona gitu sekarang ya. Sampai kemarin sebelum lebaran terus habis itu kita ngomongin Iran sampai sekarang. Iran ini dampaknya kemana-kemana, terus habis itu beberapa negara tuh udah mulai energinya harus rationing, harus giliran. Dan kemarin nih nggak tahu ini nyambung apa enggak nih ya, kemarin sempat katanya mati lampu di Sumatera tuh kan. Apakah itu karena ini atau karena ya udah kita nggak tahu lah ya. Tapi ini kita ngomongin ini kena dampaknya ke industri finansial. Dan apalagi ngomong IHSG merah, terus MSCI kemarin sempat reporting segala macam. Industri finansial itu sering dibilang ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedapnya seperti resikonya tinggi, kepercayaan itu adalah segalanya. Nah, Kakak Fritz masuk di Sunrate, gimana kisahnya nih itu kan? Itu butuh trust. Silakan diceritakan kenapa Sunrate dan bagaimana bisa sampai di sini. Oke, thank you Kak Clemens. Jadi saya sendiri juga baru join di Sunrate kurang lebih 1 tahun gitu ya. Jadi nggak ada rencana sebetulnya untuk saya juga ibaratnya kalau pindah-pindah juga udah malas juga lah gitu ya. Yes. Kalau misalkan memang udah ketemu satu company yang memang udah cocok ya udah pengennya lanjut gitu. Tapi long story short sebetulnya Sunrate ini adalah klien saya di perusahaan yang sebelumnya. I see. Gitu. Jadi kita memang udah cukup kenal karena ya kita saling berpartner gitu ya. Dan kebetulan, nah ini mungkin balik lagi ke opportunity gitu kan. Kebetulan waktu itu di manajemen mereka ada info ke saya gitu. Kita kayaknya butuh satu orang yang memang untuk mengembangkan bisnis Sunrate di Indonesia nih gitu. Apakah kamu tertarik gitu kan? Nah jadi again mungkin sama ya kayak teman-teman pengusaha juga kan kalau ada opportunity ya kita ambil aja dulu gitu kan. Iya dong. Nah tapi ya satu sisi tadi mungkin di awal Pak Clemens bilang situasi ini lagi kalau politik lagi nggak tentu termasuk di dunia
fintech nih gitu ya, karena kan Sunrate ini masih kategori fintech lah. Nah kita tahu sendiri banyak cerita-cerita fintech yang negatif nih gitu kan, karena kan namanya suatu perusahaan baru, mereka lagi mencari jati diri, lagi mau coba berkembang gitu kan. Nah cuman one thing for sure yang saya lihat adalah strong leadership dari para manajemennya gitu ya, terlihat dari komitmen mereka, dari antusias mereka untuk masuk ke market Indonesia. Nah ini yang membuat saya lebih excited lagi nih untuk join Sunrate gitu kan. Nah berbekal memang tim kita belum banyak di Indonesia, tapi saya yakin dengan satu visi yang sama kita bisa sama-sama mengembangkan Sunrate di Indonesia. Cakep, oke. Nah dari sisi coverage sendiri untuk ngebangun build that trust gimana? Tantangannya seperti apa tuh? Wah banyak ya Kak Clemens, pastinya mungkin sebagian besar orang di sini juga belum tahu apa itu Sunrate gitu kan. Tadi di depan saya bilang kita adalah platform pembayaran. Nah apa bedanya dengan platform pembayaran lain? Nah saya rasa edukasi awareness ini yang masih kita harus build lah di Indonesia ya. Tentunya dengan join Entrepreneur Society ini salah satu tools buat saya yang sangat bagus sekali, karena dengan community yang udah ada, atau kita bisa join satu event, satu conference, satu workshop. Nah di situ kita bisa lebih memperkenalkan siapa itu Sunrate, dan siapa tahu memang berguna buat teman-teman pebisnis terutama di bidang payment platform tadi. Cakep. Tantangan yang dialami sekarang kira-kira seperti apa? Kalau tantangan pastinya banyak gitu ya, tapi karena kita balik lagi mungkin boleh consider kita karena bukan perusahaan barang gitu kan, boleh dibilang kita ya jasa lah ya, platform gitu kan. Ya pastinya akan dibandingkan kan, oh platformnya si A dengan Sunrate bagusnya di mana, jelek di mana gitu kan. Tentunya kita nggak perfect lah ya. Jadi apa yang kita jual di sini adalah balik lagi value added-nya di mana. Gitu kan. Nah di Sunrate ini memang kita sebisa mungkin hadirkan all-in-one solution nih, baik itu buat pebisnis yang tadi ya memang mereka importir, eksportir, atau mereka perlu keperluan treasury gitu kan, manajemen treasury, kita hadirkan di dalam satu wadah, satu platform yang bisa membantu para pengusaha ini semua lakukannya di platform kita aja. I see. Gitu. Wih menarik. Ini kemarin, nah teman-teman ikutin ya. Jadi beberapa narasumber kita sebelumnya itu kita ngomongin juga dia lebih dari freight, dia bisnisnya itu freight forwarding dan banyak ngebantu juga untuk cross border transfer segala macem. Dan itu pasti nanti bisa terkoneksi. Jadi kita tuh senang banget kalau dari satu komunitas yang positif kayak gini, kita tuh bisa ketemu dengan teman-teman yang bisa menjadi sebuah solusi juga akhirnya kan, kalau kita ngelihat kayak tadi. Tapi kita ngomongin payment, kita ngelihat ya Sunrate ya. Itu kan sebenarnya cuma payment dari A ke B untuk transfer gitu. Tapi sekompleks apa sih sampai tadi harus menciptakan ekosistem? Ceritain deh kira-kira. Yes, kalau payment terkesan gampang lah ya, terutama kalau misalkan antara Fritz dengan Clemens nih mau ada proses pembayaran, ya itu hanya peer-to-peer kan? Ya tinggal bayar gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin cross border payment, pembayaran yang sampai harus lintas negara, nah ini cukup kompleks nih Kak Clemens gitu ya. Karena di perbankan sendiri tentunya teman-teman sekarang pasti pakai internet banking gitu kan. Untuk kita bayar let's say dari Indonesia mau bayar ke Amerika nih gitu ya, itu nggak bisa tuh instan kayak di domestik sekarang, karena ada kaitannya nanti bank koresponden gitu di sana. Pakai Swift gitu code ya, atau apa gitu ya, melalui jalur Swift contohnya gitu, dan itu akan butuh waktu dan juga biaya yang cukup tinggi lah saya bilang. Betul. Gitu ya. Nah kenapa kita hadir di payment ini, kita mau coba simplify payment tersebut gitu, karena pasti contoh tadi pembayaran ke luar negeri itu yang dipingin orang adalah cepat, aman, dan tentunya murah misalkan gitu kan. Nah kita coba masuk ke dalam ranah yang itu, cepat, aman, murah. Yes. Jadi teman-teman kalau mau transfer pakai Sunrate. Tapi nanti tunggu brand ambassador dulu. Oke. Ya kenapa nanya gini? Karena kita kan di Entrepreneur Society kan sangat-sangat pro banget memang supaya teman-teman nih yang tadinya UMKM naik kelas. Kita ajarin naik kelas sampai akhirnya suatu saat mereka bisa. Jadi kita tuh dari coverage kan baru bergabung mungkin setahun terakhir. Tapi kita tuh udah dari 2016 kita banyak ada dari kelas-kelas pelatihan, dulunya gratis. Ya sekarang juga masih banyak kelas-kelas gratis. Terus habis gitu kita juga banyak bekerja sama dengan kayak perusahaan-perusahaan dari mungkin dananya mereka, dana CSR, kita jadi roadshow, kita lebih banyak menjangkau untuk teman-teman. Dulu pernah dengan Astra, pernah dengan beberapa ya dari YDBA untuk UMKM-nya, binaannya segala, kita bikin kurikulumnya, kita kembangkan. Kita memang kepengen supaya mereka bisa nanti salah satunya itu bisa cross border, bisa ekspor. Karena ya kita di Indonesia kita harus
ya kalau ngomong nasionalis kita harus bisa mengembangkan pengusaha Indonesia untuk berkembang. Iya. Gitu dong, ya kan. Nah, Iya. menurut Kak Fritz, ini kita ngomongin nih. Jadi hambatan dan tantangan terbesar. Kalau kita kan mungkin banyak kalau di sini pelatihan ngomongin produk, terus branding, oke lah mulai, terus jualan. Nah, kita nih mau mulai ngebuka ke sana. Tapi kira-kira dari yang ketemu pernah menyaksikan lah ya gitu. Tantangannya tuh kira-kira hambatan apa sih yang mereka kira-kira alamin untuk bisa langsung masuk ke pasar internasional sebetulnya. Karena ini bisa jadi market yang bagus buat Sunrate sebetulnya kan? Iya. Silakan. Menurut saya balik lagi ini case by case juga sih ya Kak Clemens ya. Jadi kalau contoh misalkan seorang pengusaha dia UMKM yang mau go internasional, berarti saya beri contoh lah misalkan dia punya satu barang gitu ya. Terus kadang-kadang yang paling sulit buat dia adalah aduh dapat marketnya, caranya pertama gimana ya gitu ya menjual barang ini. Nah mungkin sekarang di dunia yang memang sudah digital, e-commerce gitu ya, marketplace bisa menjadi salah satu opsi lah. Gitu ya. Kalau buat di luar negeri tentunya, nah nggak tahu saya boleh sebut nama atau enggak, tapi ya, si itulah silahkan. gitu ya misalkan Oke. Nah jadi Sunrate sendiri pun kita kerjasama nih dengan marketplace yang di luar sana dari sisi misalkan pembayarannya tadi atau mungkin menerima pembayarannya. Karena kalau dia eksportir kan dia tentunya butuh buyer di luar negeri itu supaya collect di luarnya gimana caranya nih. Betul. Supaya nanti dapat kesininya di change dalam rupiah misalkan. Betul. Nah di Sunrate itu kita menyediakan conversion juga gitu. Karena kan kita memang di sini berlisensi remittance license ya gitu. Jadi baik itu pembayaran ke luar negeri dan nanti mau merubah kursnya dari mata uang luar ke rupiah bisa lewat platform kita juga. Tapi balik lagi ke pertanyaan tadi, untuk memulainya seperti apa, menurut saya banyak channel sih yang memang bisa dimulai lah oleh si pengusaha ini, baik itu mau memasarkan produk internasional. Nah mungkin kalau dari kaitannya saya, bagaimana menemukan channel pembayaran yang tepat nih. Nah di situ yang kita bisa masuk pelan-pelan memberikan edukasi, cara untuk transfer ke luar negeri seperti apa, cara menerima pembayaran dari luar negeri ke Indonesia seperti apa. Nah itu kita yang akan bantu edukasi. Nah boleh tuh ya, nanti kalau misalnya kita ngomong nih di segmen yang terpisah, nanti Kak Fritz juga bisa ikut share sama kita mungkin yang per 3 menit kita ada segmen 3 menit 3 menit jadi melejit. Itu segmen kita memang kita pengen supaya ya bite size information tapi langsung supaya teman-teman bisa ngikutin. Sementara ini masih saya yang banyak berbagi, tapi nanti teman-teman para member Elites ini saya akan kasih platformnya untuk teman-teman bisa ikut berbagi di sana juga. Boleh banget. Gitu. Nah, itu bisa nanti mulai ngajar di sana. Cuman ini tuh senangnya kenapa? Karena teman-teman ini tuh ngebantu banget untuk buat yang mungkin dari kelas UMKM baru mau naik kelas, kita mau ngomongin mau mulai ekspor. Mungkin dia bisa produksi, bisa kuasai kayak kita ngomongin banyak pengrajin rotan dan sebagainya, itu kan bagus banget tuh. Di luar negeri harganya jauh tinggi karena itu kan handcraft, artcraft gitu kan disebutnya. Tapi ya di Indonesia ya tampah nasi ya 10.000 di pasar gitu kan. Tapi kalau di luar sana dipasang di atas ranjang jadi apa namanya bedside decoration gitu or something. Nah ini memang kita di Entrepreneur Society itu lagi banyak ngebuka cross border. Kita kerjasama dengan CCVIT tadi udah di-mention di awal, dengan ASEAN juga, dan nanti kita diundang juga untuk di Bangkok ada beberapa major expo. Nah itu mungkin teman-teman bisa ikutan ke sana. Sama kita juga udah mulai kemarin ada delegasi dari China, kita pertemukan dengan Kemendak. Dan nanti akan lebih banyak lagi buat yang pada mau masuk ke sini. Jadi kita cross border ya, semoga ini bisa jadi satu platform yang bisa nolong. Dan untuk payment ya itu dibantu sama Kakak Fritz dari Sunrate gitu kan. Mantap. Ceritain lagi dong, pernah ngadepin case yang paling kompleks kira-kira seperti apa? Tapi kalau payment mah Sunrate very simple ya. Simple in a way, tapi sebenarnya kompleks juga sih Kak Clement. Boleh nggak diceritain? Coba sedikit banyak lah, kita masih ada waktu. Mungkin tadi teman-teman kira-kira perlu siapin apa aja sih? Kalau misalkan ya. Balik lagi kalau misalkan payment ke luar negeri itu ya tentunya kita harus tahu negara tujuannya di mana nih gitu ya. Jadi contoh yang kita harus screening di awal karena ini memang dunia finansial juga gitu ya. Kita harus comply nih gitu, harus compliance dengan contoh nggak boleh nih transfer ke negara-negara yang masuk ke dalam sanction list gitu kan. Nah, contoh misalkan negara Iran, lagi perang tuh kan. Sudan, North Korea gitu ya, dan banyak lah nanti sanction list itu bisa teman-teman di googling misalkan gitu kan. Nah itu screening itu di kita sangat ketat gitu kan, bahkan kadang-kadang kita lebih ketat dari bank. Nah jadi challenge-nya kadang-kadang waduh misalkan Sunrate kok ketat banget ya, kalau misalkan sama si yang perusahaan yang lain kok lebih simple. Nah itu mungkin menurut saya
early warning juga kalau sesuatu yang lebih gampang simple. Nah, tapi biasanya nanti kalau misalkan something happen terjadi kaitan sanction ini tuh berat sekali tuh sanctionnya gitu ya. Udah pasti nanti bisa di blacklist atau mungkin bisa didatangi regulator juga nih gitu kan. Malah nanti dicek semua segala macam. Apakah dia malah jual barangnya ke yang nggak jelas nih gitu kan. Jangan sampai nanti dijualnya ke teroris gitu kan atau ke money laundering. Nah, jadi again, payment itu terkesan simple, tapi di dalamnya itu details yang harus kita cek itu banyak sekali, gitu ya. Jadi negara tujuan, terus kursnya mau pakai kurs apa, gitu ya. Jadi di Sunrate ini kebetulan kita cukup lengkap, kita support lebih dari 130 lebih mata uang asing. Nah, cuman ada juga kadang-kadang customer yang mau ke exotic country nih. Nah, yang gimana? sanction tadi. Sanction enggak lah, kalau sanction udah pasti kita nggak boleh gitu ya. Exotic nih beda lagi. Eksotik beda lagi gitu kan, misalkan dia mau ke name it misalkan ke Somalia misalkan gitu kan, karena memang ada kerjasama di sana ya kita belum support, tapi mungkin potensinya besar. Nah gimana caranya kita bisa mungkin convince tim internal untuk kita bisa nggak buka ke negara-negara yang eksotis ini gitu kan. Nah itulah salah satu contoh yang mungkin kalau di dunia payment itu terkesan simple, tapi kalau udah dipraktekin ya case by case itu bisa cukup. I see. Nah yang tadi kalau misalkan ada kita mesti persiapkan untuk terima duit dari luar nih. Nah boleh gak tuh ceritain aja singkat aja. Boleh, kalau dari luar sih sebenarnya sama juga intinya. Saya ambil contoh misalkan dia punya buyer di Singapura deh gitu ya. Nah kalau di Singapura sebenarnya sama aja, bagi orang di Singapura pengennya kan dia bayarnya ya udah deh pakai bayar di bank Singapura aja. Tapi mungkin buat kita misalkan pengusaha yang baru, UMKM kecil, untuk buka bank di Singapura itu nggak gampang gitu ya. Selain kita memang harus punya bisnis yang jelas, identitas cukup. Nah, kita bisa hadir tuh di situ untuk menjembatani. Karena kan Sunrate hadir di 10 market besar, termasuk di Singapura adalah headquarter kita. Kita bisa siapin kayak semacam rekening tampungannya di sana, gitu. Jadi nanti akan bayarnya itu sesama dari Singapura masuk ke platform kita, baru kita nanti terusin ke Indonesia. I see. Gitu. Kita lagi under discussion juga sebenarnya kerjasama dengan Trade Expo Indonesia. Udah pernah belum masuk? Belum berarti ya? Kalau Trade Expo secara khusus belum. Belum, iya. Itu harusnya karena kan ini memang mereka fokusnya untuk ekspor kan. Iya. Cocok dong harusnya masuk ke Sunrate ya. Bisa. Itu makanya enaknya gini kalau punya komunitas teman-teman ya kita bisa connecting the dots. Seperti apa kita saling supportnya bisa bertumbuh berkembang bareng-bareng gitu. Kak Fritz, nih kita udah ngomongin Sunrate. Ini tadi setahun ya udah di Sunrate ya? Hampir setahun. Apa yang kira-kira sekarang maksudnya apa ya? Apa yang mau disampaikan nih dari pengalamannya selama Tadi kita dengar bahwa untuk mencari sebuah tempat kita ngeliat juga dari leadership positionnya seperti apa, komitmennya seperti apa, dan ini kan mereka mau mengembangkan ya. Kalau dari sisi Kak Fritz sendiri melihat Sunrate seperti apa? Kalau buat saya sendiri masih banyak sekali peluang yang bisa kita explore tentunya, karena payment ini terutama untuk B2B ya. Kalau kita ngomongin B2B payment itu sangat besar gitu ya peluangnya. Jadi kebanyakan masih sangat konvensional, even mereka banyak sekali yang masih menggunakan boleh bilang pembayarannya sangat ribet lah gitu kan, melalui pihak-pihak yang nggak jelas, malah itu yang malah bahaya gitu kan. Nah, boleh nanya nggak sih siapa sih pihak-pihak itu? Waduh, sensitif nanti ya. Tapi nggak seperti apa sih? Nggak usah disebut siapanya, tapi apa industrinya ada nggak sih gitu? Nggak sebut industri lah ya, tapi kadang-kadang kan kalau misalkan kita aja guys. Oke, terus. Kita kan pengusaha balik lagi pengen cepet dapat income ya kan, mau bayar juga serba cepet, tapi kadang-kadang ya itu mencari jalan yang pintas, seakan-akan percaya deh sama satu orang atau satu institusi, tapi ternyata nggak jelas nih baik itu KYC-nya, compliance-nya, malah nanti berujung fatal gitu ya ke belakangnya, malah duitnya nggak keterima atau mungkin ditahan sama regulator karena nggak jelas gitu dokumennya segala macam. Nah jadi buat saya balik lagi tadi kalau ngomongin opportunity masih gede banget, karena Indonesia itu ya negara boleh dibilang ekspor impornya masih sangat berkembang gitu ya. Banyak sekali kita UMKM aja punya lebih dari 65 juta gitu kan data UMKM di Indonesia, yang saya rasa banyak banget dari mereka yang masih bermainnya di lokal nih. Nah bagaimana kita bisa bantu mereka, balik lagi nanti bareng sama tes upgrade gitu ya, supaya mereka bisa go internasional gitu kan. Nah disitulah mudah-mudahan Sunrate bisa hadir bantu teman-teman UMKM. Keren, mohon dukungannya buat teman-teman UMKM. Sip.
Semoga bisa terus berkembang ya. Kita udah belajar banyak teman-teman, kita udah kenal Kak Fritz, kita kenal Sunrate lebih dalam lagi. So teman-teman kalau pengen sekali lagi ya mau mulai cross border, nonton beberapa episode kita sebelumnya. Itu ada Kakak Joshua, itu dia dari freight forwarding juga. Terus ada nanti kita akan undang beberapa teman-teman kita, para member elite sini. Itu ada Kakak Franz juga, dia dari Asia Commerce dari Surabaya, dan kita banyak sekali kerjasama. Kalau memang kamu ngerasa bisnis kamu, produk kamu udah cukup bagus, kamu pengen mulai explore ke pasar luar negeri seperti apa, coba ngomong dulu gitu. Belajar aja, nggak ada salahnya kan, tanya-tanya dokumen apa aja sih yang perlu disiapkan, nanti cara pembayarannya seperti apa. Terus sudah ada tools seperti Sunrate juga gitu. Nggak ada minimum kan ya bro ya? Nggak ada dong. Nah, tinggal at any time teman-teman bisa explore. Sekali lagi coba ditampilkan, kita ngelihat sunrate.com di sini. Teman-teman, nah nanti ditampilkan juga di layar kita ya, sunrate.com, dan kalau pengen kenalan langsung itu bisa di website sini ya, atau langsung kalau mau DM follow aja ke Kakak Fritz ya, jangan sampai ketinggalan, nanti linknya akan kita sertakan di kolom caption juga. Dan teman-teman thank you banget yang udah ngikutin sampai saat ini, karena semoga teman-teman dapat sesuatu ya. Nah aku pengen tanya, kalau misalnya ada teman-teman nih yang lagi nonton sekarang, mungkin pengusaha, mungkin profesional, orang muda atau usia apapun yang sekarang lagi nonton podcast ini dan lagi ngerasa ragu di dalam kehidupannya, pasti kita pernah ngalamin ya, lagi ngerasa mungkin mempertanyakan jati diri dan sebagainya. Ada nggak 1-2 patah kata atau kalimat atau paragraf mungkin yang bisa Kakak Fritz berikan? Silakan. Waduh, udah terkesan jadi suhu nih gue gitu ya. Berbagi aja kan pengalaman. Kita di sini kisah perjuangan. Ya, again ya, saya juga masih sama-sama belajar ya sama teman-teman, sama Kak Clemens juga. Tapi yang pasti sih mungkin kalau buat kita semua ya, kita jangan mudah menyerah, apalagi ya kita di usia produktif misalkan gitu ya. Saya nggak ngomongin umur di sini, tapi yang pasti mentalnya itu ya kita harus persiapkan, apalagi di dunia yang nggak jelas seperti ini. Again ya, kitanya yang harus lebih mempersiapkan diri gitu ya. Challenge pasti banyak gitu kan, permasalahan pasti banyak juga, tapi ya bagaimana kita juga harus selalu mengupgrade diri supaya kita juga siap menghadapi tantangan yang ada gitu kan. Itu sih menurut saya Kak Clemens. Cakep. Boleh nggak terakhir ini pengen apa ya, sebagai penutup aja deh, di luar dari semua pencapaian dari pekerjaan gitu kan, ada nggak sih hal yang masih bikin semangat tiap pagi itu bangun dan pergi kerja? Pastinya ya, berhubung kalau saya memang sudah punya keluarga gitu ya, kita pengen tentunya semakin membangun keluarga kita semakin lebih sejahtera ke depannya gitu kan. Nah, apapun pencapaian yang udah kita capai sekarang, baik itu sekarang masih baru merintis, misalkan teman-teman baru memulai gitu ya, mungkin ada yang sudah sukses juga, mungkin ya jangan terlalu cepat puas diri menurut saya gitu kan. Kita harus tetap selalu belajar dari orang lain, belajar dari teman-teman sekitar gitu kan, jadi supaya kita tetap langsung bisa upgrade diri kita lah menjadi lebih baik lagi. Cakep. Terima kasih Kak Fritz sudah berbagi sama kita. Semoga teman-teman tadi bisa mendapatkan ya apa yang kita kemas, kita ngelihat juga, kita belajar, dan teman-teman juga bisa ngelihat kalau kalian punya impian, jangan takut untuk mencoba. Dari tadi kita udah banyak belajar. Sesi episode sebelumnya juga teman-teman tonton. Kenapa? Karena ya dalam setiap proses kehidupan pasti akan ada tantangan, dan kita ngelihat di seberat apapun situasi dan kondisi kita, kalau kita terus mau melangkah, kita terus mau berusaha, makanya kita disebut sini kan kisah perjuangan. Kalau kita mau terus berusaha, maka kamu pasti akan mencapai ke satu tujuan. Tapi kalau kamu menyerah, ya kamu tidak akan sampai kemana-mana. Jadi yang penting jangan pernah menyerah dan semangat terus. Terima kasih udah menonton sampai di akhir, dan terima kasih Kakak Fritz sudah berbagi buat kita. Sama-sama Kak Clemens. And as usual, kita tutup di Entrepreneur Society, Go Bold and Beyond. Sampai jumpa.